Warga Pesing Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan adanya seorang pengemudi ojek online yang tewas mengenaskan usai tertabrak kereta komuter lain jurusan Tangerang Duri Jumat sore. Tak hanya itu, sepeda motor juga tampak hancur usai terpental sejauh 200 meter dari lokasi kejadian. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengamankan barang-barang korban. Korban yang diketahui bernama Sahroni, warga Kapuk Muara, datang dari arah Pesing menuju Grogol. Sampainya di pintu perlintasan kereta, warga sudah mengingatkan ada 2 kereta yang akan datang. Namun korban tak sabar menunggu hingga nekat menerobos dan kecelakaan tak terhindarkan. Orang itu belum dia ngobrol tuh. Nah, terjadilah gitu kereta dia kena ininya. Dia ketabrak kereta apa sih, Pak? Ketabrak kereta. Komuter lain. Komuter lain. Wah. Kereta barang apa kereta komuter lain? Ini kereta apa namanya? Penumpang. Penumpang. Oh, jurusan mana, Pak? Jurusan Duri. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk otopsi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 unit minibus terguling di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta hingga bannya terlepas dan menimpa mobil lainnya di bawah tol layang. Sebuah minibus ringsek setelah terguling di ruas tol Wiyoto Wiono, tepatnya di wilayah Matraman, Jakarta. Penumpang dan pengemudinya dilarikan petugas ke rumah sakit. Kecelakaan itu membuat ban mobil terlepas dan menimpa mobil lain yang sedang melaju di bawah jalan tol hingga pecah kaca. Beruntung, pengemudi mobil tersebut tidak terluka. Akibat kecelakaan ini, kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Cawang menuju Tanjung Priok. Sementara itu, sebuah truk bermuatan asbes menabrak 4 mobil di turunan pintu tol Ancol Timur, Pademangan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk tidak berfungsi. 2 mobil minibus terhimpit hingga rusak parah. 1 terluka akibat kecelakaan itu. Unit laka jalan tol langsung mengevakuasi mobil ke Gakum Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan. Kasus kecelakaan ini ditangani Subdit Gakum Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pelajar di Kota Tegal, Jawa Tengah yang terjun dari jembatan ini ditemukan tewas tidak jauh dari lokasi mereka terjun ke sungai. Kedua korban nekat beraksi demi konten hingga berujung maut. Tim SAR berhasil menemukan remaja Enki yang dilaporkan hilang dan tenggelam di Sungai Gung, Tegal dalam kondisi tewas. Tim SAR melakukan penyelaman hingga dasar sungai untuk mencari korban. Sebelumnya, remaja SWR yang dilaporkan hilang dan tenggelam ditemukan lebih awal. Keduanya ditemukan tewas tak jauh dari lokasi terjun. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian ditutup. Untuk titik korban pertama dan kedua itu tidak lebih jauh daripada titik pertama mereka melompat sekitar 5-10 meteran. 2 pelajar dilaporkan hilang dan diduga tenggelam di sungai sekitar Jembatan Gung, perbatasan kota dan Kabupaten Tegal. Diduga insiden itu terjadi saat keduanya membuat konten video dengan terjun ke sungai untuk media sosial. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong kepada temannya yang merekam video. Namun, temannya tak bisa menolong karena tidak bisa berenang. Kedua korban hanyut terbawa arus. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Para siswa ini mengalami sakit perut hingga diare. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82% yang tadi malam sakit perut. Tapi tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa.
Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto News melaporkan. Pemirsa, menyusul terjadinya kasus keracunan makanan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar SMA, Wali Kota Yogyakarta menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang salah satunya menyuplai makanan di SMA 1 Yogyakarta. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Kalau sarana sih sepertinya sudah sesuai standar, karena ini kan dilakukan assessment sebelum operasional. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru. Tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun, di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun di sela-sela kehadirannya pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta di Sleman pada Jumat siang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar Fotografer langganan Istana, Darwis Triadi, juga mengucapkan selamat pada Presiden ke-8 tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-74, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan kesehatan dalam memimpin bangsa. Ucapan selamat juga diunggah sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Gubernur Jakarta 2017-2022 sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu, Anies Baswedan.